Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Peminatan kelas 12 IPS 2. Yang merenggotakan saya Gina Widya dan rekan-rekan saya Isna, Filzah, Noval, dan Antares. Kami berlima akan mempresentasikan materi sejarah peminatan, yaitu pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia terhadap 3 negara, yaitu Mesir, India, dan Australia. Selamat menyaksikan. Ini adalah salah satu contoh peta dunia, yaitu negara Mesir, negara India, dan Australia. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 16 Oktober 1945, dibentuk Panitia Pembela Indonesia di Kairo. Yang kedua, pada tanggal 22 Maret 1945, pengakuan secara de facto. Pada tanggal 18 November 1946, sidang Liga Arab turut mendukung kemerdekaan RI. Dan pada tanggal 3-16 Maret 1947, Konsul Jenderal Mesir ke Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kemerdekaan RI secara de facto. Pada April 1947, rombongan Indonesia ke Mesir. India adalah negara yang pengakuan kemerdekaan RI melalui diplomasi beras. Yang pertama, di awal tahun 1945, India dilanda krisis pangan, dan pada bulan Mei 1946, rakyat Indonesia bersedia memberikan bantuan 500.000 ton beras pada India, dan pada tanggal 13 Mei 1946, Sultan Syahrir menerima ucapan terima kasih dari rakyat India. Pada tanggal 18 sampai 19 Mei 1946, rakyat India mengirim 200 peti pakaian ke Indonesia. Dan pada tanggal 27 1946, dibentuk panitia pengirim beras ke India. Pada tanggal 15 Juni 1946, PM Sultan Syahrir dan KL Punjabi melakukan perjamuan makan membahas diplomasi beras. Pada tanggal 20 Agustus 1946, truk beras Inggris tiba di Indonesia. Tanggal 20 sampai 25 Januari 1949 dilaksanakan konferensi New Delhi, dan pada tanggal 28 Januari 1949 dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Australia, peristiwa Black Armada 1-24 September 1945, terjadilah boikot terhadap kapal-kapal Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney. 2-28 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa. Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku Konsul Jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Maret tahun 1947. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran Mesir sangat besar dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia, karena Mesir merupakan negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara dalam Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Juni tahun 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamuncak, dan Rasgidi. Sementara dari pihak Mesir diwakili oleh Mahmud Fahmi Nokrasyi. Nah, untuk itu pertama kalinya Republik Indonesia mendirikan kedutaan besar di luar negeri. Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Persahabatan antara Indonesia dan India sudah terjalin cukup lama, yakni kedekatan hubungan antara dua pimpinan negara, yaitu Nehru dan Muhammad Hatta, yang terjalin sejak Februari 1927. Wujud dukungan India atas usaha diplomasi Indonesia adalah memberikan fasilitas kepada pelajar Indonesia di India, membentuk wadah perjuangan bernama Persatuan Putra Indonesia di India atau PPII. Pada 9 Juni 1946, PPII menjalankan tugas perwakilan dengan menyiarkan, membuat buletin serta brosur-brosur
dalam bahasa Inggris, bahasa Urdu, serta Indonesia, yang tujuannya menyiarkan segala yang terjadi di Indonesia dan perjuangannya kepada pers dan media massa secara luas. India juga menyelenggarakan Kongres Asia untuk Indonesia di New Delhi yang berlangsung pada 20-25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri perwakilan dari Afghanistan, Australia, Myanmar, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Lebanon, Indonesia, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman, dengan peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Turki menolak hadir. Kemerdekaan Indonesia, usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 hingga 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintah Australia yang saat itu dikuasai oleh Partai Buruh. Dukungan Australia untuk pemerintahan Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda. Para buruh pelabuhan Australia pada tahun 1945, tepatnya tanggal 20 September, di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Pemboikotan diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945. Aksi ini segera diikuti oleh sebuah keputusan Federasi Pekerja Pesisir Australia atau WFF cabang Brisbane untuk memboikot 6 kapal tersebut. Embargo tersebut berlangsung hingga tahun 1948. Pada 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Black Armada. Black Armada adalah peristiwa aksi pemboikotan kapal-kapal Belanda di Australia oleh para pekerja pelabuhan Australia yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. 24 September terjadilah aksi boikot secara besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney yang kemudian menyebar ke Melbourne dan Fremantle. Aksi mencapai puncaknya dengan terjadinya demonstrasi di kantor Kedutaan Besar Belanda pada 28 September 1945 yang mendesak Belanda untuk segera meninggalkan Indonesia.